Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Rizky memarkir mobil off-road tuanya beberapa ratus meter dari lokasi. Sudah 2 tahun sang vlogger bergelut di dunia eksplorasi urban dan paranormal, menantang tempot-tempot angker demi jumlah tayangan yang melimpah. Bagi pemuda tersebut, setiap kengerian yang terekam adalah investasi, dan setiap teriakan ketakutan dari penonton adalah dividen. Ia datang malam ini untuk tantangan pamungkas. Rumah janda di Bukit Sunyi. Lokasi itu dikenal angker bukan karena kisah pembunuhan massal, melainkan karena tragedi kesepian yang brutal. Janda pemilik rumah, seorang wanita paruh baya, mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan setelah ditinggal mati oleh seluruh keluarganya dalam rentang waktu 1 tahun. Sejak peristiwa itu, banyak warga lokal bersaksi mendengar tawa melengking seorang perempuan yang berpindah-pindah posisi, seolah sedang mempermainkan pendengarnya. Inilah yang diincar Rizky. Legenda tentang tawa kuntilanak. Malam itu, bulan sabit tipis tersembunyi di balik awan. Udara terasa berat, membawa aroma apak kayu lapuk dan tanah basah. Saat Rizky memanggul tas ransel berisi peralatan rekaman, bau anyir yang samar mulai menusuk hidung. Ini dia guys, bisik sang petualang ke kamera handycam kecil yang ia pegang. Rumah ini sudah kosong lebih dari 20 tahun. Aura energinya tebal sekali. Malam ini, kita akan buktikan mitos tentang tawa kuntilanak. Katanya, kalau tawanya terdengar, itu artinya aman. Dia masih jauh. Tapi kalau tawa itu tiba-tiba berhenti, Rizky menyeringai ke kamera. Pokoknya, jangan sampai tawanya berhenti. Pria itu menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi ilalang liar. Rumah janda itu terlihat seperti bangkai. Kayu-kayunya melengkung dimakan lembab, dan gendela-gendelanya pecah seperti mata kosong yang menatap langit. Rizky menyalakan senter kepala. Sinarnya yang fokus membelah kegelapan. Melangkah masuk ke ruang tamu. Lantai kayu berderit keras, suaranya terdengar seperti bisikan protes. Rizky berhenti, mengambil waktu sejenak untuk menenangkan napasnya yang memburu. Bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang terpompa. Kuat adrenalin dari seorang pemburu yang yakin akan mendapatkan mangsanya. Tujuan utama eksplorasi malam ini adalah kamar utama, tempat tragedi itu terjadi. Rizky harus meletakkan peralatan intinya di sana. Pemuda tersebut melewati dapur, di mana perabotan usang terlihat seperti artefak dari masa lalu yang kelam. Di meja makan, Rizky melihat piring dan gelas yang ditumpuk rapi, seolah janda itu baru saja selesai makan, padahal sudah 20 tahun berlalu. Detail-detail kecil itu membuat merinding, tetapi pikiran Rizky hanya terpusat pada storytelling yang kuat. Luar biasa, gumam Rizky. Keheningan di sini lebih menakutkan daripada suara apapun. Rizky mencapai kamar utama. Bau anyir dan melati di sini terasa dominan. Pemuda tersebut meletakkan kamera utama handycam di atas tripod, mengarahkannya ke tengah ruangan. Ini adalah kamera yang akan menangkap reaksi wajahnya. Namun, untuk tantangan ini, ada satu alat penting yang harus disiapkan. Rizky mengambil kamera kedua, sebuah kamera kecil dengan lensa sudut lebar, dan memasangnya di punggung ransel. Kamera ini didesain agar selalu menghadap ke belakang. Tujuan Rizky jelas, jika kuntilanak itu benar-benar mendekat saat tawanya berhenti, kamera belakang akan merekam penampakan itu, menjadikannya konten horor paling autentik di Indonesia. Pengorbanan untuk merekam ketakutan demi ketenaran adalah taruhan yang rela diambil. Sambil menyalakan kedua kamera, Rizky berbicara penuh percaya diri. Mitos mengatakan, dia bergerak saat tawa itu senyap. Kita akan membuktikannya. Kamera di depan merekam ekspresi tulus kita, dan kamera di belakang merekam fakta. Malam ini,
kita akan tahu apa arti keheningan yang sesungguhnya. Pria itu mengunci fokus kamera, menatap layar sebentar. Di rekaman belakang, yang terlihat hanyalah lorong gelap yang ia lewati, berakhir di pintu kamar. Begitu Rizky menekan tombol rekam, ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar keras, mengganggu keheningan yang telah ia bangun. Itu panggilan masuk dari Bapak Tarno. Rizky mendesah kesal, jengkel karena interupsi ini merusak mood kontennya. Ia mematikan kamera sejenak dan mengangkat telepon. "Ada apa, Pak Tarno?" tanya Rizky. Suaranya berusaha terdengar ramah, namun sedikit kesal. Suara di seberang telepon terdengar serak dan khawatir. Sangat berbeda dengan nada Rizky yang bersemangat. "Bapak Tarno, sesepuh yang memberikan informasi awal tentang rumah janda, tidak pernah menelepon kecuali ada masalah besar." "Nak Rizky, kau sudah di sana?" tanya Tarno. Nadanya tidak bertanya, melainkan memastikan. "Sudah Pak, sudah set up di kamar utama. Saya mau mulai challenge tawa kuntilanaknya," jawab Rizky. Terdengar bangga. Tarno terdiam sejenak. Keheningan itu terasa lebih berat daripada keheningan di kamar kosong tersebut. "Dengar baik-baik, nah. Kau harus keluar sekarang. Jangan pernah koba-koba menguji mitos di rumah itu." "Kenapa, Pak?" "Justru mitosnya yang saya cari. Katanya kalau tawa, dia jauh. Itu versi anak kecil." "Nak Rizky," potong Tarno dengan suara yang meninggi dan penuh keputusasaan. "Aku sudah bilang, kuntilanak di Bukit Sunyi itu beda. Dia bukan kuntilanak biasa yang cuma meneket nakuti." Tarno mulai menjelaskan versi mitos yang tidak pernah diceritakan kepada umum. Versi yang hanya diketahui oleh orang-orang tua yang paham betul tentang spiritualisme di daerah itu. Kuntilanak di sana adalah sosok yang terikat. Dia mati karena keputusasaan dan tidak mau sendirian. Dia tidak mengejar, dia menunggu. Jantung Rizky mulai berdebar kencang. Bukan karena adrenalin konten, melainkan karena rasa takut yang dingin. Pemuda tersebut tanpa sadar menyalakan kembali handycam Nia, merekam percakapan penting ini sebagai bukti atau sebagai konten ekstra yang berharga. Tawa melengking yang kau dengar itu hanya umpan. Tawa itu menandakan dia sudah mengincarmu, lanjut Tarno. Suaranya kini berbisik. "Jika tawa itu tiba-tiba berhenti, bukan berarti dia di belakangmu, nak. Itu artinya pertukarannya telah selesai." Rizky menelan ludah. "Pertukaran apa, Pak?" Tarno menjelaskan bahwa saat kuntilanak itu bunuh diri, jin karinnya, sosok pendamping gaib yang terikat pada jiwa manusia, tidak ikut musnah. Jin karin itu kini mencari wadah baru yang berani dan sombong. Wadah yang mau menantangnya. Saat tawa itu berhenti, itu adalah tanda bahwa jin karin kuntilanak telah berhasil melepaskan dirinya dari arwah janda itu dan menempel padamu. Dia menjadikanmu tumbal pengganti untuk mengambil posisinya di dunia manusia. Jelas Tarno, jin karin itu akan mengikatmu. Dia akan memastikan kau tidak pernah bisa kembali normal. Kau akan menjadi inangnya. Tarno memohon. Kau tidak akan melihat tawa lagi, nak. Kau akan melihat dirimu sendiri yang tersenyum jahat. Tolong, keluar dari rumah itu sekarang, belum terlambat. Rizky terdiam. Rasa takut bercampur dengan kegembiraan yang mengerikan. Konsep jin karin yang menempel adalah plot twist paling gila yang pernah ia dapatkan. Ini jauh lebih baik daripada sekadar jump scare murahan. "Terima kasih banyak, Pak Tarno," ujar Rizky, berusaha menenangkan suaranya. "Ini informasi yang sangat berharga. Saya akan berhati-hati." "Rizky, kau mendengarkan aku? Tinggalkan kamera, keluar." Tarno berteriak. Suaranya putus asa. Rizky segera memutus sambungan telepon. Hatinya berdebar-debar antara rasa ngeri dan obsesi. Pria itu menyandarkan punggung ke dinding. Tangannya yang memegang ponsel agak gemetar. Ia tahu Tarno mungkin benar. Tapi rasa takut itu kini dikalahkan oleh potensi views dan cloud yang akan ia dapatkan dari mitos paling berbahaya ini. "Maaf, Pak Tarno,
bisik sang vlogger ke ponsel yang ia pegang. Tapi ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Rizky kembali ke tripod, menyalakan kamera utama, dan memastikan kamera belakang di ranselnya berfungsi. Senter di kepala pria itu menyala, mengarah ke lorong gelap yang menanti. Baiklah guys, tadi ada sedikit intermezzo, ucap Rizky, kembali ke persona vloggernya, menyembunyikan ketakutan di balik senyum lebar. Sekarang, mari kita mulai tantangan yang sesungguhnya. Kalau tawanya berhenti, berarti dia sudah di sini. Mari kita buktikan. Rizky melangkah maju, membiarkan lorong gelap itu menelan dirinya. Pria itu kini telah resmi memasuki taruhan terbesar dalam hidup. Sang vlogger menekan tombol rekam pada kedua perangkat. Lampu indikator merah kecil berkedip, menandakan panggung kamera utama telah aktif. Rizky berdiri di tengah ruangan, menghadap kamera utama, menyerap keheningan yang tebal dan mencekik. Pemuda tersebut menarik napas dalam-dalam, mengabaikan dingin yang mulai menjalar dari lantai. Pria itu harus memprovokasi, harus memancing reaksi, agar entitas itu mulai bermain. Rizky menantang legenda, menyebut nama janda yang tewas, meniru suara tangisan lirih yang sering diasosiasikan dengan kuntilanak. Tujuannya adalah memancing tawa melengking yang diyakini sebagai penanda jarak aman. Namun, respon yang datang bukan tawa, hanya keheningan yang lebih dalam, seolah ruang itu menahan napas. Rizky mulai merasa cemas. Entitas itu merespons dengan cara yang berbeda dari yang ia harapkan. Tiba-tiba terdengar suara, bukan auman, bukan pula tawa, melainkan suara benda jatuh yang sangat kecil dari sudut kamar suara, seperti kelereng yang bergulir di lantai kayu. Berhenti tepat di kaki tempat tidur usang. Rizky membeku, menatap ke arah sumber suara. Pria itu yakin entitas itu merespons, tetapi tidak mau mengikuti aturan main yang ia tetapkan. Rasa takut yang nyata mulai menyentuh saraf. Ia memaksakan diri untuk tersenyum ke kamera, menafsirkan suara itu sebagai aktivitas standar. Rizky harus tetap pada rencana awal, memprovokasi tawa. Sang penantang kembali berbicara lantang, menantang Jin Karin dengan menyebut janji Tarno. Kau di sini, coba tertawa. Buktikan kau hanya berani mengintip dari jauh. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, udara di sekitar Rizky berputar cepat. Tepat setelah putaran udara itu, terdengar tawa melengking yang sangat panjang, memecah keheningan rumah. Tawa itu datang dari kejauhan, dari luar jendela yang retak, bergema di antara pepohonan bukit sunyi. Itu adalah tawa yang penuh kesedihan, sekaligus mengejek. Rizky tersenyum lebar. Kali ini, senyumnya tulus. Rasa lega membanjiri diri. Mitos versi anak kecil yang ia yakini terbukti benar. Tawa berarti aman. Dia masih jauh. Pria itu mengabaikan peringatan Tarno, menganggapnya sebagai drama yang dilebih-lebihkan. Rizky menepuk ransel di punggungnya, memastikan kamera belakang tetap merekam. Kamera belakang rekam tawanya. Dia masih di luar, guys. Eksperimen ini baru dimulai. Rizky melangkah keluar dari kamar utama, senyum puas masih menghiasi wajahnya. Kegagalan Tarno dalam menakut-nakutinya membuatnya merasa unggul, memperkuat keyakinan bahwa mitos yang benar adalah versi yang sederhana. Pemuda tersebut mengikuti arah suara. Tawa melengking itu kini terdengar lebih jelas. Bukan lagi gema, melainkan sebuah seruan yang seolah-olah mengundangnya ke halaman belakang, ke dekat sumur tua. Cahaya senter dari kepala Rizky beradu dengan bayangan akar pohon beringin raksasa di luar jendela, menciptakan siluet menyeramkan yang bergerak-gerak. Pria itu harus melintasi dapur yang gelap gulita. Langkah kaki Rizky di lantai papan terasa sangat bising, berbanding terbalik dengan melodi tawa yang terasa halus, namun menusuk. Di ambang pintu belakang, bau melati yang pekat kembali tercium, bercampur dengan bau tanah yang dingin. Udara di luar lebih tebal, dan energi gaib di sana terasa seperti kabut yang siap menelan.
Rizky mengangkat kamera utama, merekam setiap detail di hadapannya. Dia memanggil, "Guys," bisik sang vlogger. Suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan semua. Dengarkan intensitasnya. Tawa itu kuat, berarti jarak kita sekarang sekitar 50 meter. Benar-benar di belakang rumah, dekat sumur itu. Keyakinan Rizky semakin besar. Pria itu merasa aman, terlindungi oleh jarak yang dijamin oleh suara melengking tersebut. Pria itu menganggap ancaman Jin Karin hanyalah taktik Tarno untuk menakut-nakuti. Halaman belakang dipenuhi semak dan ilalang setinggi lutut. Sumur tua itu berdiri tegak di tengah, ditutupi papan kayu yang lapuk. Tawa itu kini terdengar begitu nyata, sangat dekat. Tetapi gema panjangnya tetap menjauhkan Rizky. Itu adalah suara tertawa yang tidak normal. Sebuah alunan nada tinggi yang terasa berputar-putar dan tidak memiliki sumber fisik yang jelas. Pria tersebut mendekat hingga jarak 2 meter dari sumur. Menoleh ke kamera belakang di ranselnya, lalu tersenyum puas. "Inilah dia," kata Rizky, bangga. "Aku sudah di sini." Dan tawanya masih terdengar. "Kita aman." Mitos itu terbukti. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bukan tawa yang menghilang, melainkan suara bayi menangis yang mendadak terdengar dari dalam sumur. Hanya sekelebat sebelum tawa melengking itu kembali melanjutkan melodinya yang mencekik. Rizky terkejut, senternya bergoyang, jantungnya mencolos. Tangisan itu terasa jauh lebih personal, lebih dekat, dan jauh lebih berbahaya daripada tawa yang menyelimuti. Pria itu memaksa diri untuk tersenyum lagi. Harus tetap tenang demi konten. Tawa itu masih ada. Jadi semua baik-baik saja. Menguatkan tekad, mengabaikan naluri primitif yang menyuruhnya lari. Pemuda tersebut melangkah ke tepi sumur, bersiap merekam close-up. Keyakinan Rizky pada mitos tawa aman kini menjadi satu-satunya tameng yang menahannya dari kegilaan. Rizky mematikan senter kepala, hanya mengandalkan cahaya dari layar handycam untuk merekam sumur. Tangisan bayi sesaat itu membuatnya gelisah. Tetapi sang vlogger harus menganalisisnya secara rasional. Mungkin itu hanya pantulan suara binatang hutan yang dimanipulasi oleh entitas tersebut. Tawa kuntilanak, penanda jarak, masih terdengar. Itu adalah satu-satunya jaminan keselamatan yang Rizky miliki. Pria itu bergeser, lututnya menyentuh papan kayu penutup sumur. Aroma anyir kini semakin kuat, bercampur bau lumut tua. Rizky menahan napas sejenak. Suara bayi tadi mungkin cuma efek gema. "Guys," ujarnya. Suaranya dipaksakan tenang. Fokus kita tetap pada tawanya. Sambil memegang kamera erat-erat, Rizky mengarahkan lensa ke dasar sumur yang gelap. Dia ingin mendapatkan gambar dramatis dari mulut sumur yang mengerikan itu. Saat kamera mencapai tepi sumur, tawa melengking yang menjadi latar belakangnya mendadak putus. Keheningan yang terjadi terasa seperti hantaman fisik. Itu bukan sekadar hilangnya suara. Itu adalah vakum yang merenggut semua suara di sekitarnya. Tak ada lagi jangkrik, tak ada lagi angin. Bahkan detak jantung Rizky sendiri seolah berhenti. Seluruh dunia Rizky menjadi sunyi total. Dan kesunyian ini hanya berlangsung beberapa detik, tetapi terasa seperti keabadian. Peringatan Bapak Tarno menghantam kesadarannya. Jika tawa itu tiba-tiba berhenti, "Lari!" Insting mengambil alih. Rizky berteriak. Senter di kepalanya menyala kembali secara otomatis, menyapu kegelapan di belakangnya. Matanya mencari-cari sosok pucat di antara semak belukar. Kamera belakang di ranselnya merekam reaksi panik tersebut. Tetapi layar kecil di pinggir handycam hanya menunjukkan kegelapan. Tidak ada kuntilanak, tidak ada sosok, hanya daun-daun dan batang pohon beringin yang mati. Saat Rizky merasakan dorongan untuk kabur, tawa itu kembali. Namun, kali ini nada tawanya berbeda. Tawa itu tidak lagi melengking dari kejauhan. Tawa itu terdengar lebih berat, lebih parau, dan lebih dekat. Gema panjang yang memberikan jarak aman telah hilang.
Tawa itu sekarang terasa seperti bisikan yang menyeringai. Datang bukan dari sumur atau pohon, melainkan dari titik yang tidak bisa diidentifikasi. Seolah suara itu kini mengepung dirinya. Ini adalah tawa yang penuh kemenangan. Rizky menyadari, keheningan sesaat tadi bukanlah jeda, melainkan gerbang. Entitas itu sudah melewati batas. Rizky menelan ludah yang terasa seperti pasir. Dia tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Mitos yang selama ini dipegangnya telah mengkhianati dirinya. Rizky memundurkan langkah. Lututnya gemetar di atas tanah lembab. Tawa yang mengepungnya terasa seperti kain kafan basah melilit leher. Bukan lagi suara perempuan sedih, melainkan suara penuh ejekan yang bergetar rendah di gendang telinga. Sang vlogger berdiam diri hanya akan mempercepat penempelan jin Karin. Pria itu harus segera keluar dari halaman belakang berhantu tersebut. Memutar tubuh cepat, Rizky berlari kembali menuju pintu belakang rumah. Pria itu lari tanpa menoleh, mengandalkan kamera di punggungnya untuk merekam apa yang mungkin mengikutinya. Tawa kemenangan itu menemaninya di setiap langkah. Suaranya kini seolah berbisik tepat di tengkuk. Langkah kaki Rizky tergesa-gesa di lantai kayu dapur. Saat mencapai lorong menuju kamar utama, pemuda tersebut merasa punggungnya berat. Seperti ada beban tak terlihat yang menekan bahunya. Rizky mencapai kamar utama. Ruangan tempat tragedi janda itu bermula. Dia pikir jika kembali ke tempat aman tempat kamera tripod berada kegelapan akan sedikit berkurang. Dia berhenti di ambang pintu, terengah-engah, membiarkan senter kepalanya menyapu seluruh ruangan yang gelap. Tawa itu masih melekat, mendidih di udara, menolak untuk pergi. Rizky menjatuhkan tas ranselnya yang terasa begitu memberatkan. Saat ransel jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk keras, suara tawa itu pun terhenti mendadak. Kali ini bukan jeda singkat yang membeku. Keheningan yang datang adalah keheningan mutlak, final. Ini adalah senyap yang menghapus semua bunyi alam, tidak menyisakan angin, tidak menyisakan getar. Seluruh kamar utama terasa beku, seolah waktu dan suara telah dimusnahkan. Kengerian murni menyengat Rizky. Ini bukan lagi trik. Ini adalah sunyi total yang diperingatkan Tarno. Rizky gemetar hebat. Jantungnya berdebar kencang. Suaranya terasa begitu asing di telinga. Pria itu mendongak, menatap ke arah kamera utama di tripod yang merekam ketakutannya. Rizky tahu, dalam keheningan yang mengerikan ini, pertukaran telah selesai. Jin Karin itu tidak lagi berada di luar. Entitas itu sudah melepaskan diri dari rumah janda. Pria itu menoleh perlahan ke lorong gelap yang terbuka di belakangnya. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Kuntilanak itu tidak perlu lagi menampakkan diri. Karena di dalam keheningan abadi ini, dia sudah menjadi bagian dari Rizky. Rizky tidak menunggu lagi. Keheningan yang baru ini, keheningan mutlak tanpa suara alam, jauh lebih mematikan daripada tawa yang paling melengking sekalipun. Pemuda malang itu tahu, entitas tersebut telah menang. Dan sekarang Rizky harus berjuang untuk hidupnya yang baru saja terikat. Pria itu menyambar tas ransel yang tadi dijatuhkan, membiarkan kamera utama di tripod, terus merekam kekosongan sunyi di kamar itu. Senter kepalanya menyala liar, menembus kegelapan lorong rumah. Rizky berlari cepat melewati sisi-sisa perabotan lapuk. Langkahnya terdengar kasar dan putus asa. Begitu melewati ruang tamu, telinganya menangkap suara baru. Bukan tawa, bukan bisikan, melainkan suara gesekan ringan di lantai kayu di belakangnya. Itu terdengar seperti langkah kaki telanjang yang cepat, konsisten, dan berirama sempurna dengan langkah kakinya sendiri. Rizky berhenti mendadak, menahan napas di ambang pintu depan. Suara itu pun berhenti. Tubuhnya menggigil. Rizky menoleh sedikit ke belakang, hanya melihat kegelapan lorong yang familiar. Pria itu memeriksa layar monitor kecil yang terpasang di handicam, menunjukkan pemandangan dari kamera belakang. Rekaman di sana hanyalah koridor gelap gulita yang kosong, tanpa ada penampakan wujud putih. Namun, suara langkah kaki itu terasa begitu nyata.
sangat dekat. Itu bergerak saat Rizky bergerak, diam saat Rizky diam. Rizky sadar, jin Karin itu tidak perlu wujud. Cukup kehadirannya yang melekat. Pria itu membuka paksa pintu depan yang macet, berjuang keluar dari kurungan kayu lapuk tersebut. Begitu berhasil membuka, Rizky melompat keluar, lari menuju mobil. Menuruni bukit, langkah kaki tak terlihat di belakangnya, tetap setia. Bahkan ketika Rizky melompat dari balok kayu, suara gesekan itu juga terdengar melompat di udara, persis di belakang kepala. Pria itu berlari seperti kesetanan, tahu betul bahwa pengejaran ini bukanlah pengejaran fisik, melainkan ikatan gaib yang telah ia izinkan untuk menempel. Satu-satunya tujuan sekarang adalah mencapai batas bukit, tempat cahaya bulan dan suara kota bisa memberikan sedikit perlindungan. Larian Rizky terhenti di dekat mobil off-road tuanya. Jantung berdentum-dentum, memompa darah hingga terasa sakit di telinga. Kunci mobil terasa dingin dan licin di tangan yang gemetar. Gesekan langkah kaki tak kasat mata di belakangnya berhenti tepat di bumper belakang mobil, seolah entitas itu sedang menunggu dengan sabar. Pria tersebut segera masuk ke kabin, mengunci pintu mobil dengan gerakan panik. Jebakan besi ini terasa sedikit aman, memberinya ilusi perlindungan. Rizky memasukkan kunci ke lubang kontak, memutarnya kasar. Mesin mobil meraung, tetapi ban mobil selip di atas lumpur, menolak bergerak. Ban itu berputar sia-sia, mencipratkan tanah ke jendela. Jin Karin itu tidak lagi mengejar. Makhluk itu sekarang ada di sana, menikmati teror. Napas Rizky tersengal. Kemudian pengemudi mobil itu melihat spion tengah. Wajahnya yang tercetak di sana terlihat pucat. Mata melebar karena teror yang baru saja dialami. Ketakutan itu tampak jelas. Namun hanya sedetik kemudian, bayangan di cermin itu mulai berubah. Bayangan di spion tidak lagi mencerminkan kengerian Rizky. Perlahan, bibir di cermin itu tertarik ke samping, membentuk senyum lebar yang dingin. Seringai yang bukan milik pemuda tersebut, bukan pula seringai vlogger yang dibuat-buat. Senyum itu terasa puas. Predator yang baru saja mengamankan mangsanya. Cahaya hijau aneh memantul di sudut mata bayangan tersebut. Sang pria sejati tidak tersenyum. Wajah Rizky di dunia nyata tetap tegang, penuh horor. Hanya refleksi di kaca itu yang menyeringai jahat. Peringatan Tarno terulang dalam pikiran. Kau akan melihat dirimu sendiri yang tersenyum jahat. Insting Rizky berteriak. Pria itu mengayunkan tangan, menghantam spion tengah itu hingga pecah, berkeping-keping. Bayangan mengerikan tersebut hilang, terpotong menjadi pecahan kaca yang tidak lagi mampu mencerminkan wajahnya. Tepat saat spion pecah, mobil itu tiba-tiba mendapatkan traksi. Ban mencengkeram tanah. Rizky menginjak gas tanpa ampun. Mobil melaju kencang, menuruni jalan setapak bukit, meninggalkan rumah janda dan kekosongan abadi di belakang. Mobil itu bergerak cepat, menjauh dari batas mistis tempat jin Karin mengikat dirinya. Pria itu memandang ke kursi penumpang di sebelahnya. Tidak ada siapa-siapa. Namun, gesekan langkah kaki telanjang itu masih terdengar di dalam mobil. Di bawah alas kaki, mengiringi detak jantungnya yang patah. Rizky melaju kencang, melarikan diri dari kegelapan hutan. Mobil off-road berguncang keras di jalan tanah, kemudian menghantam permukaan aspal utama dengan suara bluk yang keras. Lampu sorot mobil membelah malam, menari-nari di antara pohon-pohon yang kini berganti menjadi sawah dan perkampungan. Pengendara mobil itu membiarkan kecepatannya terus meningkat, berharap jarak fisik dapat memutuskan ikatan gaib. Namun, suara itu tetap ada. Gesekan langkah kaki tak terlihat, itu kini beradu irama dengan deru mesin yang panik. Dengungan yang konstan, iritasi pendengaran yang tak tertahankan. Pemuda itu menjerit frustrasi di dalam mobil, memukul-mukul kemudi. Pria itu meraih ponselnya di konsol tengah. Harus menelepon Tarno, harus mencari pertolongan, tetapi keraguan mencekiknya. Bagaimana menjelaskan situasinya? Saya kerasukan, Pak. Setan yang menempel adalah jin Karin yang saya pancing. Saat memegang ponsel,
Suara gesekan di lantai itu tiba-tiba berhenti. Keheningan sesaat kembali. Hantung Rizky Mencelos. Sunyi ini lebih buruk. Tepat setelah keheningan, telinganya menangkap suara baru. Itu adalah cegukan basah yang menjijikkan. Berasal dari kursi belakang. Suara itu bukan sekadar ilusi. Itu adalah bunyi cairan kental yang tertelan paksa, mendesis saat melewati tenggorokan. Rizky menoleh cepat ke kursi belakang yang kosong. Mata sang pria melebar, menembus kaca spion samping yang tersisa. Tidak ada wujud, hanya bayangan, kursi, dan jok. Cegukan itu berlanjut, diikuti suara seperti air liur lengket yang ditarik. Seolah-olah sesuatu yang berwujud cair sedang menyantap udara di sana. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang sumsum. Rizky memaksakan pandangan kembali ke jalan. Tetapi indranya kini terfokus pada tangan kanannya di atas kemudi. Jari-jari di sana mulai bergerak perlahan, tanpa perintah dari otak pemiliknya. Jari manis dan kelingking di sana melengkung ke dalam. Sementara ibu jari dan telunjuk membentuk simbol kuno, sebuah isyarat misterius yang terasa asing namun mematikan. Simbol itu persis seperti ukiran yang pernah dilihatnya di altar pemujaan di rumah janda. Pria itu mencoba membuka genggaman, tetapi otot-otot di lengan menegang, menolak perintah. Perlawanan internal dimulai. Jiwa sang vlogger berjuang melawan entitas yang kini berbagi saraf dan daging. Wajah Rizky menegang, sadar bahwa perang sesungguhnya baru saja bergeser dari bukit sunyi ke dalam diri. Rizky mengemudi bagai kesetanan, mencoba melupakan kegilaan yang terjadi di kursi belakang. Ia mengabaikan suara cegukan dan gesekan yang kini bercampur menjadi ritme mengerikan. Sang pengemudi melihat layar ponsel. Bar sinyal telah menghilang, digantikan ikon merah yang mematikan harapan. Entitas itu tak hanya mengunci dirinya pada tubuh Rizky, namun juga mengisolasi dari dunia luar. Pria itu tahu bantuan fisik akan datang. Fokus sang vlogger kini teralih pada tangan kanan yang terkunci. Jari-jari tersebut telah menyelesaikan formasinya. Simbol janda. Ukiran kematian yang disaksikan di rumah sunyi. Sebuah rasa terbakar yang tajam menjalar dari telapak tangan, merambat naik ke bahu, lalu menusuk ke jantung. Energi dingin, Jin Karin memaksakan jalannya. Rizky menggunakan tangan kiri untuk mencengkeram pergelangan tangan kanan, mencoba mematahkan kuncian gaib itu. Keringat dingin membanjiri dahi. "Lepaskan!" desis Rizky. Suaranya parau karena ketegangan. Tangan kanan itu menolak, ototnya sekeras batu. Tiba-tiba, sebuah bisikan menyeruak di telinga kiri sang pria. Bukan suara dari luar, melainkan resonansi rendah yang terdengar seperti suara sang pria sendiri, tetapi diputar mundur. "Kau membawaku pulang," bisik suara itu. Terdengar penuh kepuasan yang brutal. Bisikan itu memicu gelombang mual yang hebat. Rizky menepi mendadak. Mobil menabrak bahu jalan, terhenti dengan sentakan keras. Lampu depan mobil menyorot ke sebuah tiang listrik tua di pinggir jalan. Dari tiang itu tergantung poster hilang, buram, dan sobek. Dalam cahaya yang redup, foto di poster itu adalah wajah seorang perempuan parubaya, janda, pemilik rumah. Saat Rizky menatap poster itu, kesadaran tentang posisi mobil menghantam. Pria itu tidak semakin menjauh dari bukit sunyi. Ia menyadari telah mengemudi dalam lingkaran, dikendalikan oleh entitas yang menguasai refleks tubuh. Mobil itu kini kembali menghadap ke arah hutan. Rizky telah kembali ke pintu gerbang bukit. Perlawanan internalnya berakhir. Tangan kanan yang membentuk simbol itu kini menggerakkan tuas persneling mundur, bersiap untuk kembali menaiki tanjakan gelap. Kendali atas raga telah sepenuhnya diambil alih oleh Jin Karin. Pemuda itu merasakan tubuhnya menjadi boneka yang ditarik benang tak terlihat. Setiap gerakan dilakukan tanpa izin kesadarannya. Kaki Rizky yang semula panik kini menekan pedal gas dengan ritme dingin dan terukur. Mobil off-road meraung, menapaki kembali tanjakan curam menuju rumah janda. Jiwanya terperangkap di sudut tengkorak,
hanya bisa menyaksikan horor yang dimainkan oleh inang baru. Perjalanan kembali terasa abadi. Pria itu melihat refleksi di jendela samping. Wajahnya kembali tenang, tetapi matanya memancarkan kilau hijau yang mengerikan, seperti lumut yang menyala di kegelapan. Saat mobil melewati batas yang pernah dilewati, bau anyir dan melati kembali menyambut. Kini terasa intim, seolah Rizky sendiri yang melepaskan aroma tersebut. Tangan kanan yang terkunci dalam simbol okultis itu terangkat, kemudian menepok-nepok setir perlahan. Sebuah gestur kemenangan yang menjijikkan. Entitas pendamping itu menikmati setiap detik kontrol, mengubah trauma menjadi hiburan. Mobil berhenti tepat di depan pintu depan rumah janda. Suara mesin dimatikan, dan sunyi kembali mendominasi. Sunyi yang kini terasa seperti selimut tebal dan beku. Jin Karin tidak membuang waktu. Tangan kiri Rizky terulur, memutar kunci. Pria itu keluar dari mobil, tetapi langkah kakinya terasa berbeda, lebih ringan, lebih melayang, seperti tidak memiliki bobot. Langkah kaki yang baru itu membawa Rizky kembali ke kamar utama. Pria itu tahu apa yang dicari oleh pendamping tersebut. Rekaman video yang menjadi saksi bisu ikatan mereka. Rizky berhenti di tengah ruangan yang gelap. Senter kecil di kepalanya jatuh ke lantai. Kemudian sang pria yang dikuasai berbalik. Matanya yang kehijauan menatap lurus ke kamera handicam di tripod yang masih merekam. Wajah Rizky tersenyum, seringai lebar yang tidak mencapai mata. Sebuah cerminan sempurna dari kegilaan janda di masa lalu. Tiba-tiba, suara di kursi belakang mobil, suara cegukan lengket yang menakutkan itu, terdengar lagi. Kali ini tidak dari mobil, melainkan dari tenggorokan Rizky sendiri. Cegukan itu diikuti dengan tawa parau yang sama sekali tidak mirip dengan tawa melengking kuntilanak, tetapi merupakan tawa sang vlogger yang diputar mundur rekaman suara terakhirnya sebelum dikuasai. Tubuh Rizky mengeluarkan tawa aneh itu. Sebuah perayaan horor yang direkam oleh kameranya sendiri. Saat tawa itu mereda, sang inang menyentuh lehernya. Pria itu merasakan sesuatu di kulit, bukan air liur atau lendir, melainkan sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah kalung logam yang baru. Rizky tidak pernah memakai kalung. Rasa penasaran yang mengerikan memaksa pria itu meraba kalung itu, menemukan liontinnya. Liontin tersebut adalah cermin kecil yang pecah. Rizky menempelkan cermin retak itu ke wajahnya, melihat refleksi kehijauan yang tersenyum penuh kemenangan. Mata asli Rizky terbelalak, ngeri. Cermin itu tidak memantulkan dirinya. Liontin itu memantulkan wajah seorang wanita tua dengan rambut akaki koken yang berlumuran darah kering di leher wajah sang janda. Dan wanita di cermin itu, dialah yang tertawa. Refleksi di liontin itu menyeringai panjang. Tawa sang janda kini terlepas tanpa suara. Hanya getaran jahat yang terpancar dari cermin retak itu. Liontin logam di leher Rizky terasa dingin. Sebuah belenggu baru yang mengunci raga. Wajah pucat sang vlogger diam, tetapi mata kehijauan menatap tajam, menembus lensa kamera handicam di tripod. Entitas di dalam diri Rizky menyadari kehadiran perekam itu. Sebuah trofi digital dari penaklukan yang berhasil. Tangan yang sebelumnya terkunci dalam simbol okultis itu bergerak perlahan, kini berfungsi normal, tetapi dengan keanggunan yang menyeramkan. Jari-jari lentik menyentuh liontin, mengusap pecahan kaca yang memantulkan seringai janda. Pemilik raga baru itu melangkah, mendekati kamera utama. Bayangan tinggi dan kurus menjulang di lantai kayu lapuk. Mendongak, pengendali tubuh itu memiringkan kepala. Postur tubuh Rizky yang biasa sombong kini berubah menjadi sikap patuh yang melankolis. Sosok itu tidak bergerak untuk menghancurkan kamera. Tidak ada gunanya. Rekaman itu adalah bukti kebodohan sang vlogger. Sebuah warisan mengerikan yang akan dilihat dunia. Jiwa sang pria yang asli terperangkap dan terikat di belakang pupil mata kehijauan. Menjerit, memohon untuk menghentikan gerakan itu,
memohon untuk menghapus bukti penempelan. Jeritan mental itu tidak terdengar. Tangan Rizky yang terulur kini menyentuh handycam, bukan untuk menekan tombol stop, melainkan untuk memutar sudut pandang kamera. Lensa itu kini tidak lagi merekam wajah kemenangan entitas tersebut, tetapi diarahkan ke pintu lorong gelap, lorong yang mengarah ke sumur. Setelah penyesuaian itu, sosok yang berdiri di sana melakukan gerakan yang aneh. Tangan yang memegang cermin liontin itu perlahan terangkat. Jari-jari sang inang menekan kelopak mata Rizky yang setengah tertutup. Setetes cairan hitam pekat keluar dari mata, mengalir di pipi, bukan air mata, melainkan semacam getah atau racun gaib. Tetesan itu jatuh ke lensa kamera, mengaburkan sebagian besar pandangan. Dengan mata yang kini setengah tertutup, Rizky atau janda berbalik, kembali melangkah melayang menuju lorong yang gelap. Pelayan setan itu pergi, meninggalkan rekaman yang buram dan keheningan yang menyesakkan, membawa serta tawa yang tersembunyi. Di tengah keheningan yang mutlak itu, satu suara kecil kembali terdengar. Suara yang kini diabaikan oleh inang barunya. Detak jam dinding tua di ruang tamu. Detak yang berirama sempurna, menghitung mundur waktu yang tersisa untuk korban berikutnya. Rekaman kamera terus berjalan, mengabadikan kegelapan dan kengerian yang akan datang. Keheningan dingin kamar utama terasa abadi, hanya terpotong oleh suara mekanis yang kian lama kian mendominasi. Detak jam dinding tua itu berbunyi, tok tok tok, melompat dari ruang tamu, membelah sunyi, bukan lagi penunjuk waktu, melainkan metronom kematian. Di lantai, kamera handycam masih setia merekam, moncong lensanya yang buram menghadap kegelapan lorong yang menelan tuannya. Cairan hitam pekat dari mata Rizky telah mengering di kaca lensa, menciptakan tabir kotor yang menyamarkan visual. Beberapa jam berlalu. Matahari belum terbit, tetapi malam sudah terasa tua. Tiba-tiba, lampu indikator merah pada kamera mulai berkedip cepat. Sinyal bahwa baterai melemah. Perangkat elektronik itu mengeluarkan bunyi alarm lirih. Peringatan terakhir sebelum mati. Tepat saat baterai mencapai titik nol, layar monitor kecil itu padam. Rekaman terhenti. Keheningan kembali sempurna, tanpa detak jam, tanpa suara. Handycam itu kini hanya seonggok plastik mati, menyimpan kengerian. Di luar bukit sunyi, mentari mulai menyapa cakrawala. Kabar hilangnya sang vlogger mulai menyebar. Mulanya hanya Tarno yang curiga. Pria tua itu tahu betul, hilangnya Rizky persis setelah tawa itu berhenti adalah konfirmasi kengerian. Tarno menyuruh warga mencari, tetapi mereka hanya menemukan mobil off-road yang terparkir kosong, serta jejak kaki ringannya menuju rumah angker itu. Kemudian, terjadi keanehan digital. Jauh dari rumah lapuk dan bau melati, di server otomatis yang telah disiapkan Rizky untuk mengunggah konten, sebuah file video mentah tiba-tiba terkirim. Itu adalah rekaman dari kamera utama yang ditemukan entitas di kamar utama dengan judul Acak yang Aneh, Mitos Terkutuk, Akhir Tawa. Algoritma digital sang vlogger yang gila views segera memproses dan mengunggahnya ke jaringan global. Jutaan notifikasi dikirim di berbagai layar. Para penonton setia Rizky menyambut konten baru itu dengan antusias. Mereka menekan tombol putar, menantikan jump scare yang mendebarkan. Video dimulai dengan percakapan panik dengan Tarno, diikuti lari histeris Rizky, dan diakhiri oleh pemandangan kamar utama yang sunyi. Lalu, datanglah adegan terakhir. Sosok Rizky yang tersenyum jahat. Mata hijau menyala, tawa terbalik yang menjijikkan. Dan akhirnya, kamera diarahkan ke lorong gelap sebelum buram oleh tetesan hitam. Saat video mencapai bagian buram itu, beberapa penonton pertama merasakan hal yang sama. Rasa dingin menusuk yang tidak wajar ditengkuk. Mereka merasa ada sesuatu yang bergeser di belakang kursi mereka. Suara cegukan basah samar-samar terdengar dari speaker laptop. Di dalam rekaman, kamera handycam itu menunjukkan lorong yang gelap
diselimuti cairan hitam. Tiba-tiba, dalam 2 detik terakhir sebelum layar menjadi total hitam, di balik kabut buram pada lensa, bayangan janda yang tersenyum muncul sekilas, bukan di lorong, tetapi tepat di depan kamera. Sosok itu menatap lurus ke jiwa penonton. Kutukan itu telah menemukan gerbang baru. Layar digital. Jiwa Jin Karin kini menyebar, mencari wadah baru di antara jutaan penonton yang haus kengerian, menunggu korban berikutnya yang tersenyum puas setelah menonton tayangan mencekam itu. Detak jam digital pada timeline video telah menggantikan detak jam tua, mengundang kengerian abadi.